Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kalian berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kalian siapkan buku cetak tematik beserta alat tulis dan fokus lihat video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas yang namanya komik. Tuh, pasti kalian sudah familiar sekali dengan yang namanya komik ya. Jadi buku cerita yang biasanya berukuran kecil, tetapi ada juga beberapa komik itu tercantum dalam majalah, ada juga di koran. Jadi intinya komik itu ya, cerita yang disajikan dalam bentuk gambar dan bahasa. Bisa kalian lihat di video ini contoh ada komik tentang mubazir harta. Nah, di situ ada gambar, kemudian ada kata-kata seolah orang yang digambar itu sedang berbicara. Jadi gambar-gambar dalam komik itu disusun secara berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Fungsi komik ini yang pertama itu untuk menghibur bagi pembaca. Yang kedua, sarana pemberi informasi dan edukasi. Tetapi komik bukan sembarang komik ya. Jadi ada ciri-ciri komik yang baik. Sekarang kalian lihat di halaman 135. Di situ ada ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, bersifat proporsional. 2, menggunakan bahasa percakapan. 3, bersifat kepahlawanan. 4, penggambaran watak sederhana. Dan yang terakhir, menyediakan humor. Baiklah, kita akan membahas satu persatu ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, bersifat proporsional. Maksudnya apa? Jadi komik itu diharapkan mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik. Jadi kita itu, para pembaca itu seolah-olah kita itu sebagai tokoh utama dalam komik itu. Jadi kita berandai-andai, berimajinasi seperti itu. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan dalam komik itu adalah bahasa percakapan sehari-hari, sehingga kita sebagai pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan komik. Jadi biasanya bahasa yang ada dalam komik itu bukan bahasa yang sulit dan tidak kaku. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Pada umumnya komik itu bersifat kepahlawanan. Jadi hal ini membuat pembaca memiliki rasa kepahlawanan setelah mengetahui isi cerita. Yang keempat, penggambaran watak sederhana. Nah, biasanya di dalam komik, watak-watak yang ada di dalam komik itu biasanya itu sederhana, Jadi dimaksudkan agar pembaca itu mudah memahami karakter-karakter yang terlibat dalam komik. Dan yang terakhir nih, menyediakan humor. Itulah fungsi dari komik, yaitu menghibur. Humor kasar yang terdapat dalam komik itu akan mudah dipahami karena humor tersebut sering terjadi di masyarakat. Nah, itulah tadi ciri-ciri komik yang baik. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, menggunakan bahasa percakapan. Jadi komik itu tidak menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang kaku. Nah, sekarang kita akan membahas kata baku dan kata tidak baku. Apa itu kata baku? Jadi kata baku itu adalah kata yang mengikuti kaidah bahasa yang telah ditentukan. Jadi mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan kata tidak baku itu adalah kata yang tidak mengikuti kaidah bahasa yang berlaku. Coba kalian lihat contohnya nih, biar kalian paham. Di sini, di slide ini ada kosakata baku dan ada kosakata tidak baku. Yang pertama, aktif. Aktif, apotek, aktivitas, permukiman. Itu semuanya itu adalah kosakata baku. Sedangkan yang tidak bakunya, yang pertama aktif itu aktif. Apotek itu biasanya kita sebut mau ke apotik. Nah, kemudian aktivitas, pakai V jangka, tapi kalau tidak bakunya menggunakan aktivitas pakai F.
Dan yang terakhir, permukiman, itu biasanya dalam sehari-hari kita menyebutnya pemukiman. Nah, itulah contoh kosakata baku dan kosakata tidak baku. Mari membuat kesimpulan. Sekarang buka halaman 137. Di situ ada teks tentang bunga anggrek bulan. Kalian buat kesimpulan tapi menggunakan kosakata baku ya. Dicoba-coba. Buka buku catatan kalian kemarin bagaimana membuat kesimpulan. Kemudian kalian cari kosakata baku dalam teks tersebut dan buatlah kesimpulan menggunakan kosakata baku. Nah, sekarang di halaman 134 di sana ada, bisa dikatakan komik ya, karena di situ ada bahasa dan gambar. Di situ ada komik mengenai kambing dan ada cowok, anak laki-laki yang membantu kambing tersebut karena kakinya itu terlilit tali. Kira-kira menurut kalian sikap yang ditunjukkan oleh anak laki-laki tersebut berkaitan dengan penerapan sila Pancasila yang keberapa? Ada yang tahu anak-anak? Kira-kira apa tuh? Membantu sesama makhluk hidup yang membutuhkan pertolongan. Kira-kira itu apa? Kemarin kan sudah dibahas ya. Ya, apa semuanya? Benar sekali, itu adalah penerapan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi walaupun dengan hewan kita harus tetap saling tolong menolong. Bukan sama hewan saja nak, jadi kita harus juga peduli terhadap tumbuhan. Nih salah satunya ada tumbuhan-tumbuhan atau yang berada di kawasan negara ASEAN. Ada juga yang di Indonesia. Contohnya yang pertama itu kantong semar. Coba kalian lihat halaman 141. Di situ ada gambar kantong semar yang merupakan tumbuhan pemakan serangga atau disebut juga insektivor. Bagian dalam kantong semar itu nak mengandung enzim pencernaan yang berguna untuk mencerna serangga. Jadi dia itu mengeluarkan semacam bau untuk menarik perhatian serangga masuk ke dalam kantong tersebut sebagai santapan mereka. Tumbuhan ini terdapat di hutan tropis meliputi Indonesia, ada juga di Malaysia dan ada juga di Filipina. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, di negara-negara ASEAN lainnya juga ada. Lalu next yang kedua, di bawah kantong semar itu ada bunga rumdul. Nah, jadi bunga rumdul ini tumbuh di pohon dengan ketinggian 8 sampai 15 meter. Wow. Jadi bentuknya itu berisi dengan 3 sayap berhadapan. Bisa kalian lihat contohnya ada di gambar atau di buku kalian juga ada ya. Jadi bunga rumdul ini merupakan bunga nasional negara Kamboja yang mempunyai aroma yang sangat istimewa. Jadi aromanya ini walaupun jauh tetap tercium, ada di negara Kamboja. Dan yang terakhir ada tumbuhan teratai atau lotus ya. Jadi tumbuhan teratai ini adalah salah satu jenis tanaman bunga yang anggun. Jadi bunga ini dijadikan sebagai bunga nasional oleh pemerintahan Vietnam. Banyak juga ya di Indonesia ya bunga teratai ini. Biasanya bunga teratai ini tumbuh di permukaan air. Jadi daunnya itu berbentuk lebar dan tipis, gunanya untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Lalu akarnya itu tertanam kuat di dasar air. Fungsinya juga untuk menjaga letak tumbuhan agar tidak mudah terbawa arus air. Dan yang terakhir, permukaan daun diselimuti lapisan lilin agar daun tetap kering jika terkena air. Bunga ini melambangkan kesucian, komitmen, serta optimis masa depan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini di
subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Bisa kalian catat hal-hal yang penting dalam video ini. Lalu jika ada yang kurang paham, silakan langsung tanyakan Bapak Ibu gurunya di grup WA. Tetap semangat, jaga kesehatan kita semua. Insya Allah kita akan segera bertemu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.